saya ingatkan kembali, sudah menjadi sebuah sistem sebenarnya, dan kita juga tahu di alam kita manusia, setiap kali pelanggaran yang dilakukan kecil ataupun besar, itu akan mendatangkan konsekuensi hukuman. Apapun sifatnya, baik itu misal hardikan, teguran, atau mungkin ada yang sampai pada tingkat hukuman fisik. Ya. Yang kita tahu juga kadang-kadang di alam manusia ada penjara, ada segala macam hal yang mungkin merupakan hukuman. Maka di hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama. Ada konsekuensi hukuman dari setiap pelanggaran. Cuma bedanya di alam manusia ini kecil sekali kemungkinan kita dimaafkan. Kalau sudah melakukan pelanggaran, contoh ibu-ibu punya seorang pegawai mencuri uang. Seorang pembantu rumah tangga curi uang misalnya, dibawa uang 100 juta, 50 juta dibawa lari dari rumah. Mungkin kita sulit sekali untuk bisa memaafkan kecuali dia dihukum misalnya. Nah, kalau di alam Allah Subhanahu, kalau Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Ghaffar dan Ghafur. Ya, kalau pernah dengar ya, salah satu dari asma husna yang mulia adalah Ghafur, Ghaffar, zat yang maha suka sekali memaafkan. Allah itu justru zat yang sangat gembira kalau hambanya memohon maaf. Dan memohon maaf itu kalimat yang sederhananya adalah istighfar. Astagfirullah, ya, itu artinya saya mohon maaf ya Allah. Kalau ibu mau lebih lengkap lagi, diikutkan dengan taubat. Wa atubu ilai. Apa itu taubat? Ikrar kalau ibu tidak akan ulangi. Jadi kalau kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilai, saya mohon maaf ya Allah dan saya janji tidak mau ulangi lagi. Nah, ini kesempurnaan. Tapi boleh saja kita cuma membaca istighfar. Contoh misalnya selepas sholat, sunnah Nabi SAW begitu salam beliau membaca 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanpa ada tambahan lafadz lain. Nabi SAW tidak tambah dengan wa atubu ilai atau yang lainnya. Dan termasuk bagian daripada kesempurnaan iman kita kalau kita mengikuti dan mencontohi kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita boleh baca model istighfar yang lain kalau selain zikir habis sholat, tapi habis sholat karena ada penentuan jenisnya, jumlahnya, waktunya, maka kita ikuti seperti itu tanpa ditambah dan dikurangi. Kalau selepas salam Nabi SAW cuma baca setiap habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mirip juga dengan zikir habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini perhatikan ada penentuan jenisnya, waktunya, jumlahnya. Jangan ibu bilang, oh saya mampu baca 35 kok. Loh Rasulullah contohin 33, ya udah 33 aja. Ya, maka seperti itu. Tapi kalau di luar penentuan seperti ini, misal ibu lagi duduk pengen baca subhanallah 100 kali. Misal siang, duhur seperti ini, lagi duduk santai, saya mau zikir kepada Allah, baca subhanallah 100 kali, gak ada masalah. Baca subhanallah 1000 kali, gak ada masalah. Karena tidak ada penentuan dari Nabi SAW di waktu siang sampai asar, penentuan jenis waktu dan jumlah khusus. Tapi kalau ada penentuannya, kita harusnya memurnikan ajaran baginda Nabi SAW. Jangan ditambah-tambah, karena pasti Nabi mengikuti perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istighfar ini Bapak Ibu sekalian mudah sekali diucapkan. Dan kita tidak harus nunggu ada kesalahan baru istighfar. Karena Allah menjadikan istighfar atau permohonan maaf kepadanya ini sebagai bentuk ibadah. Jadi biar kita lagi tidak buat salah, tapi kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah misalnya, atau ditambah dengan astagfirullah wa atubu ilai, tetap dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita sedang tidak ada pelanggaran agama. Makanya kata Nabi SAW, aku sendiri, kata Nabi, beliau seorang Nabi dan utusan Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari 70, dalam riwayat lain 100 kali. Ya, jadi walaupun tidak ada dosa, ya, karena kita tahu Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang sahih pada saat melihat Nabi SAW sholat malam, dan saking seriusnya beliau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Sallallahu alaihi wasallam kena lama berdiri. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Sementara anda ini orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Jadi khusus nabi-nabi
ibu-ibu sekalian itu, mereka kalaupun belum buat dosa, ya, kalaupun nanti buat dosa misalnya, tetap sebelum mereka lakukan sudah dimaafkan. Itu khusus nabi-nabi. Jadi dosa yang lalu kalaupun terjadi ataupun akan datang semua sudah dimaafkan. Kata Nabi SAW, apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi aku ibadah ini bukan karena ada dosa, tapi karena aku bersyukur kepada Allah atas dipilihnya aku menjadi seorang nabi, diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan ibadah. Kenapa nggak dipakai? Nah seperti itu kurang lebih. Jadi istighfar ini jangan dianggap remeh dan jangan dianggap Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah ada kesalahan baru istighfar, jangan. Ya. Tapi jadikan dia sebagai rutinitas kita. Makanya Ali radhiyallahu anhu menitipkan sebuah pesan yang baik. Beliau mengatakan begini. Sungguh sangat aneh kalau ada satu kaum atau satu orang binasa, sementara bersamanya obat penyelamatnya. Maka orang-orang berkata, apa yang Anda maksudkan dengan obat penyelamatnya? Kata Ali, istighfar. Jadi kita kalau lagi tidak ada masalah, ibu dan bapak selalu istighfar, maka itu nanti akan jadi satu kalau kayak kita obat yang kita taruh ya, kapan kita sakit lalu diminum. Nah, seperti itu dia kayak cadangan sebenarnya. Nah, pengucapan istighfar ini selain ibadah juga dia seperti cadangan persiapan nanti kalau ada masalah kita dimaafkan dengan banyaknya istighfar yang sering kita baca. Bahkan istighfar ini, Bapak Ibu sekalian, bisa mendatangkan hajat-hajat yang kita inginkan. Bahkan bisa dipercepat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, kalau pernah dengar Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Karena ada 4 madhab ya. Ada madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Dipimpin atau dibentuk oleh, dirujukkan kepada Imam Abu Hanifah, dikenal dengan madhab Hanafi. Kemudian ada Imam Malik, dikenal madhabnya dengan Malikiyah. Ada Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'iyah. Dan ada Imam Ahmad, madhabnya Hanabilah. Nah Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i, dari 4 madhab ini. Beliau di akhir hidupnya sudah sangat tua. Semua rambutnya putih, jenggotnya putih. Satu waktu dia tidak tahu Bapak Ibu sekalian kenapa hatinya tergerak ingin datang ke satu kota. Waktu itu di Irak. Dia pun tidak tahu. Tapi dia tetap ingin pergi ke sana. Dia bilang saya tiba di kota itu, saya tidak kenal siapapun di kota itu. Tiba di situ, kemudian beliau sholat maghrib dan isya. Selepas sholat isya seperti biasa masjid-masjid kita, itu ditutup ya. Karena sudah selesai, nanti paling orang datangnya sholatnya subuh lagi kan gitu. Nah masjid ini kebetulan pada saat mau ditutup, karena waktu itu orang tidak ada foto kayak kita sekarang, tidak ada media supaya mengenal wajah orang, maka pemarbot masjidnya tidak kenal kalau ini Imam Ahmad. Karena orang belum ada foto pada saat itu, tidak tahu. Maka kata Imam Ahmad, saya pun diusir-usir oleh marbot masjid. Ayo keluar, orang tua keluar dari sini gitu. Kata Imam Ahmad, saya musafir, saya tidak ada tempat, tidak ada keluarga sini, saya ingin istirahat. Kata dia tidak bisa. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar lalu masjid dikunci. Sementara saya ada di teras masjid, tiba-tiba di sebelah masjid ada satu penjual roti. Dia lihat saya, kemudian dia mengatakan, wahai ya orang tua, bahasa Arabnya itu syekh ya biasanya. Dipanggil, silahkan kalau Anda mau istirahat di tempat saya ini. Tapi ala kadarnya, karena tempat saya ini tempat pembuatan roti. Ya, ada oven segala, dan oven masa dulu tuh yang di dinding dipanasin, bukan oven listrik kayak kita sekarang. Jadi pasti panas sekali lokasi situ. Lalu Imam Muhammad mengatakan baiklah. Begitu Imam Muhammad datang ke situ, disiapin tempat sama orang tersebut. Sambil orang itu buat adonan roti, dan dia tempelin di dinding oven ya tradisional. Orang ini bilang astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Pembuat roti ini astagfirullah terus tidak pernah berhenti. Nanti kalau Imam Ahmad ajak ngomong baru dia jawab, atau kalau ada yang dia mau tanya baru dia berhenti. Tapi istighfarnya nggak pernah berhenti. Terus Imam Ahmad tanya dia, sejak kapan Anda melakukan ini? Perbanyak istighfar, karena Imam Ahmad tahu teorinya. Ini luar biasa manfaatnya kalau dia istighfar tidak berhenti. Jadi bukan pada saat tadi saya bilang ada orang kan nanti kalau buat dosa baru astagfirullah. Nanti kalau dia rasa ada halangan dalam hidupnya baru astagfirullah. Enggak, ini orang pokoknya lagi buat adonan astagfirullah waktu tidak pernah berhenti lisannya. Kata Imam Ahmad, sudah berapa lama Anda lakukan ini? Kata penjual roti tersebut, sudah lama sekali. Dari dulu saya masih muda gitu. Orang ini juga kebetulan sudah sangat tua. Maka kata Imam Ahmad, apa yang Anda dapatkan dari istighfar ini? Kata penjual roti itu,
tidak ada sesuatu yang saya minta kecuali Allah kasih. Apa saja saya bilang ya Allah langsung Allah kasih. Kecuali satu. Ada satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Saya minta agar Allah pertemukan saya sama Imam Ahmad. Kata tukang roti ini. Imam Ahmad tadi yang lagi tidur langsung duduk. Dia mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa itu permintaanmu? Dia bilang iya. Kata Imam Ahmad, sungguh Allah telah mengabulkan doamu melalui istighfar. Aku adalah Ahmad bin Hambal. Maksudnya beliau imamnya. Allah datangkan saya ke kota kamu ini tanpa saya tahu kenapa saya harus ke sini. Saya seperti diseret untuk datang ke kota ini. Saya diusir-usir oleh marbot masjid dan akhirnya didatangkan di tempat rotimu ini karena istighfarmu. Jadi bagaimana luar biasanya efek daripada istighfar. Bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan. Tapi dia bisa menjadi sebuah cadangan buat kita seperti saya bilang, seperti obat di saat kita sakit tiba-tiba dia bisa dipakai. Ya. Kemudian juga dicatat sebagai pahala sendiri di sisi Allah SWT karena istighfar sama dengan zikir-zikir lain. Ya, walaupun dia fungsi utamanya membersihkan dosa, tapi tanpa dosa pun dia dicatat sebagai pahala. Plus lagi tadi yang keempat, bisa memenuhi hajat-hajat kita. Ya, nanti akan ditambah dengan beberapa poin yang lain. Tadi saya sudah sampaikan kepada sahibul bait, kita ada buku yang saya rekomendasikan. Ya, buku ini Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Ini nanti kita baca sebagiannya, ya. Sebentar nanti setelah kita baca buku utama kita kan ini ya. Nanti kita setelah baca buku ini kita akan lengkapkan dengan beberapa informasi dalam buku yang ini. Saran saya buku ini dimiliki. Dan kalau bisa ada Allah beri rezeki beli banyak. Ini bukan buku saya, bukan saya penulisnya, bukan penerbit saya juga. Cuma saya setelah baca buku ini sangat luar biasa. Setengahnya bicara tentang keajaiban sedekah, bagaimana membuat kita tidak ragu lagi dalam bersedekah, tidak khawatir miskin, dan berapa banyak permasalahan yang bisa kita dapatkan, bisa diselesaikan permasalahan tersebut dan bisa dipenuhi hajat kita dengan sedekah dan juga istighfar itu sendiri. Maka di sini diikuti dengan kisah-kisah banyak, kisah-kisah nyata berhubungan dengan masalah itu. Baik, kita akan masuk, saya akan bacakan dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan tertolaknya siksaan dari Allah. Kalau yang faktor ketiga yang bulan lalu kita bahas doa, sekarang kita bahas faktor keempat di halaman 38, istighfar atau memohon ampun atau memohon maaf. Saya bacakan perkataan penulis ini, istighfar adalah memohon magfirah, yaitu ditutupi dan dihapuskan pengaruh dosa. Perhatikan kata-kata pengaruh dosa. Maksudnya pengaruh dosa, tidak ada dosa yang kita buat pelanggaran kecuali ada efeknya. Bisa mendatangkan konsekuensi hukum. Jadi dihilangkan dengan istighfar efek dan pengaruh yang bisa mendatangkan hukuman. Diambil dari kata-kata al-ghafr dan darinya muncul kata-kata al-mikfar, yaitu apa yang dipakai di bawah besi penutup kepala. Istighfar adalah meminta agar dosa-dosa ditutupi, dihapuskan pengaruh-pengaruhnya, dan tidak diberikan hukuman atas dosa tersebut. Nah, bagi yang pegang bukunya tolong digarisbawahi 3 poin itu penting sekali ya. Karena dikatakan di sini istighfar adalah meminta agar dosa-dosa ditutupi. Ini poin pertama. Berarti supaya tidak terekspos. Kalaupun kita buat salah, kita istighfar. Istighfar itu fungsi utamanya di sini. Yang pertama adalah menutupi dosa itu, supaya tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian yang kedua, dihapuskan pengaruh-pengaruhnya, efek-efeknya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak diberikan hukuman atas dosa tersebut. Jadi 3 hal ini saja kalau kita dapatkan itu sudah luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan faedah-faedah yang lain. Istighfar disinyalir dalam Al-Quran itu ya, lebih dari 50 ayat. Lebih dari 50 ayat. Ayat Al-Quran ada 6.000 sekian ayat. 50 ayat itu berisikan istighfar. Allah menamakan untuk dirinya, N-nya besar kata ganti Allah, dengan nama-nama yang menunjukkan hal tersebut. Seperti Al-Ghafur, Ar-Rahim, dan At-Tawwab. Untuk memberikan motivasi kepada para hambanya. Al-Ghafur berarti yang paling suka atau yang maha menyukai memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Ar-Rahim maha penyayang dan pengasih. Kemudian At-Tawwab
yang suka menerima janji ikrar dari hambanya yang tidak mau mengulangi lagi kesalahannya. Dan juga dari sini untuk memberikan motivasi kepada para hamba-hambanya dan menyuruh mereka supaya memperbanyak istighfar. Dan menundukkan lisan mereka dengan ibadah agung ini yang menjadikan hamba merasa bahwa dia memiliki Rob yang akan menghukumnya karena dosa. Nah, ini efek yang lain, kalau seseorang suka istighfar, maka Allah akan munculkan dalam hatinya perasaan iman, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu khawatir kalau buat dosa. Istighfar itu mendatangkan itu. Dia khawatir karena dia tahu ada Tuhan yang bisa menghukum dia. Dengan banyak istighfar muncul perasaan itu dalam hati kita. Istighfar adalah salah satu sebab besar untuk mendapatkan kebaikan dan dihindarkan dari keburukan di dunia dan di akhirat. Ini efek yang lain lagi. Kalau tadi ada 3 poin yang saya minta Bapak Ibu garis bawahi tadi, ya, di halaman 38-nya, istighfar ya, adalah minta agar dosa-dosa ditutupi, itu satu. Kemudian yang kedua, dihapuskan pengaruh-pengaruhnya. Yang ketiga, tidak diberikan hukuman atas dosa tersebut. Nah, kita bisa tambahkan yang keempat, yaitu di poin ini ya, istighfar itu akan di halaman 39 di atas sekali, menjadikan hamba merasa bahwa dia memiliki Rob yang akan menghukumnya karena dosa. Munculnya perasaan kalau orang banyak istighfar, kalau dia punya Tuhan dan dia khawatir mengulanginya karena akan dihukum. Yang kelima, paragraf setelahnya, istighfar adalah salah satu sebab yang mendatangkan dan juga untuk mendapatkan kebaikan dan dihindarkan dari keburukan di dunia dan di akhirat. Ini mirip tadi kisah Imam Ahmad rahimahullah. Mulailah beliau mengangkat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang anjuran istighfar. Dalam surah Hud ayat 3, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Istighfar dan bertaubat. Kalau kita gabung astaghfirullah wa atubu ilaih. Niscaya manfaatnya dia, D-nya besar kata ganti Allah, dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu. Makna kenikmatan yang baik, semua yang Bapak Ibu butuhkan yang dianggap nikmat, makanan enak, minuman enak, pakaian nyaman, dan segala macam apapun yang baik, itu masuk dalam makna ini, kenikmatan yang baik. Kalau dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan dia rutinkan, maka niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadanya sampai waktu yang telah ditentukan. Maksudnya sampai ajalnya datang. Ini kata penulis berisikan kabar yang baik dari istighfar. Dan bahwa itu merupakan faktor kenikmatan yang baik, kelapangan dalam ajal, dan bertambahnya karunia. Kelapangan dalam ajal maksudnya bisa saja diberkahi dan dipanjangkan umurnya. Istighfar adalah penyebab diperbanyak dan dianugerahkan harta, anak dan buah-buahan, serta diturunkan keberkahan dari langit ke muka bumi. Jadi kalau kita lanjutkan tadi poinnya, di paragraf di halaman 39 paragraf kedua, itu poin kelima, istighfar adalah salah satu sebab datangnya kebaikan. Kemudian poin yang keenam, ya, ini adalah di paragraf yang nomor 2 dari bawah, itu ditulis angka 6, ini berisikan kabar baik dari istighfar bahwa itu merupakan faktor kenikmatan yang baik, kelapangan dalam ajal. Nah, ini bisa menjadi poin yang ke-6, kelapangan dalam ajal. Ya. Yang ke-7, bertambahnya karunia. Setelahnya, maksudnya bertambahnya rezeki. Yang ke-8, istighfar, di paragraf terakhir, istighfar adalah penyebab diperbanyak dan dianugerahkan harta. Yang mau hartanya lebih banyak melimpah, anak-anaknya juga bakti sama dia, atau yang belum dikarunia anak, mandul misalnya, perbanyak istighfar itu solusinya, dan juga memperbanyak buah-buahan, maksudnya hasil panen, makanan secara umum, minuman selalu melimpah dan ada. Serta diturunkan keberkahan dari langit ke bumi. Berarti ini banyak sekali poinnya. Ya, istighfar adalah penyebab diperbanyakkan harta, itu poin ke-7. Poin yang ke-8 diperbanyak anak. Poin ke-9 diperbanyak buah-buahan. Poin ke-10 bisa mendapatkan keberkahan dari langit ke bumi. Bisa ditangkap ini ya yang saya sampaikan?
Oke. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 yang menjelaskan kepada kita istighfar itu akan memperbanyak harta, memperbanyak keturunan dan juga memperbanyak buah-buahan ya atau makanan dan minuman atau kebutuhan kita terpenuhi. Dalam surah Nuh surah ayat 10 sampai ayat 12 di sini cuma disebutkan tidak disebutkan urutan surahnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia, ini Nabi Nuh bilang sama kaumnya ya, kan ini surah Nuh. Nabi Nuh bilang sama kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sungguh dengan istighfar atau mohon ampun itu dia Allah Maha Pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Maksudnya turun hujan ini tidak ada kemarau, maka jadi subur. Ya. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi surah Nuh ini menjelaskan tentang masalah itu. Ada sedikit saya tambahkan kisah di sini. Kalau pernah dengar nama Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah kedatangan Bapak Ibu sekalian 3 orang. Yang satu mengatakan begini, wahai imam, kalau imam kita sekarang ini kiai ya, ustadz. Wahai imam, saya sudah lama menikah, tidak punya anak. Sudah berobat sana sini, sudah 10 tahun lebih menikah, gak punya anak. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya sudah ikhtiar, sudah ke tabib sana, tabib sini, minum obat ini, obat itu. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar, perbanyak. Tidak berhenti lisanmu mengucapkan itu. Orang itu pulang. Datang orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit. Nggak sembuh-sembuh. Sudah berobat sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang ketiga datang mengatakan, saya sudah lama bekerja. Tapi nggak pernah kaya-kaya seperti si Fulan. Ditunjuk ada satu orang kaya di kotanya dia. Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Waktu ketika orang ini pulang, orang-orang di sekitar Hasan Basri nanya, kenapa Anda cuma menyuruh mereka beristighfar? Mungkin mereka butuh tabib, mereka butuh obat, mereka butuh modal, apalah itu. Kata Hasan Basri, bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ini. Karena Allah sendiri sudah berfirman, ya, Nabi Nuh mengatakan mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh dia-nya besar kata ganti Allah, dia maha pengampun, niscaya dia dengan istighfarmu itu menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Di sini bukan badai ya, hujan lebat maksudnya hujan yang tidak berhenti sehingga selalu subur. Ya. Dan dia juga memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi terjawablah tadi orang yang sudah lama kerja tidak bisa kaya-kaya dengan diperbanyak harta. Orang yang sudah lama menikah, mandul nggak punya anak, bisa punya anak. Orang yang sudah lama kena penyakit nggak sembuh-sembuh. Nah ini semua dijawab di sini. Kata penulis, jadi di antara faedah istighfar adalah diperolehnya ampunan, diturunkannya hujan, ditambah harta dan anak-anak, diberi keberkahan pada buah-buahan dan bahan makanan. Demikian pula istighfar adalah faktor bertambahnya kekuatan. Nah ini tambahan lagi poinnya. Ya, kalau tadi sudah sampai poin ke-9 atau ke-10, ini bisa kita tambahkan poin selanjutnya, yaitu ditambahkan kekuatan fisik. Seringnya Bapak Ibu mengucapkan istighfar, sadar atau tidak sadar, fisik kita bisa jauh lebih kuat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengekalkan dalam firman-Nya tentang kisah Nabi Daud bersama kaumnya. Dalam surah Hud ayat 52. Ya. Bunyinya di halaman 41 paling atas sebelah kanan ya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, nah ini kisah Nabi Hud, maaf tadi mungkin di lembaran sebelumnya halaman 40 itu keliru, bukan kisah Daud. Tapi kisah Nabi Hud alaihissalam. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Apa yang didapatkan? Niscaya dia-nya besar kata ganti Allah, menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu.
Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Di sini maknanya kekuatan di atas kekuatanmu, salah satu maknanya adalah kekuatanmu tidak akan punah sampai ajalmu datang. Jadi mulai dari muda sampai tua, powernya, kekuatannya sama. Nah gitu. Dan ini salah satu kelebihan daripada istighfar. Kata penulis, sebagaimana istighfar juga menambah berkenaan dengan urusan dunia. Demikian pula istighfar sebagai penolong di akhirat atas berbagai kesusahan. Jadi kalau tadi menambah kekuatan masuk di poin ke-10, maka poin ke-11 adalah bisa memudahkan urusan dunia. Bisa mendapatkan juga dan mendapatkan yang terbaik di akhirat dan memudahkan urusan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di halaman 41, Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah, selamatlah ya bagi orang yang mendapati dalam catatan amalnya, maksudnya di buku amalnya yang dia terima hari kiamat, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Jadi kata penulis, istighfar menambah kekuatan pada tubuh hamba, lalu ia bisa menikmati anggota tubuh, indera dan akalnya. Demikian pula istighfar adalah kekuatan baginya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian istighfar adalah kekuatan dalam meraih segala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ada kisah satu orang ulama di Saudi, dia pernah jalan sama murid-muridnya naik kapal. Subhanallah, di tengah lautan dihantam dengan ombak badai yang besar sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Ini guru ini sudah umur hampir 70-an atau 70-an tahun. Dan dia sangat bersahaja orangnya. Tidak terlihat orangnya itu lincah gitu-gitu ya. Tapi subhanallah begitu ada badai, dia bisa membantu semua muridnya untuk menyeberangkan mereka dari kapal itu ke pulau terdekat dan menyelamatkan barang-barang penting mereka. Bolak-balik, ini kan butuh energi yang luar biasa. Maka setelah semua murid-muridnya selamat, mereka tanya, Masya Allah, Syekh ini kayak guru ya. Apa ini, kekuatan dari mana ini? Luar biasa. Maksudnya kami nggak sangka Anda di umur 70 tahun bisa menyelamatkan kami semua seperti ini, ya membawa barang-barang. Lalu kata beliau, saya tidak pernah menggunakan anggota tubuh saya ini dalam berdosa kepada Allah. Dan artinya dia selalu menggunakan di atas ketaatan dan juga menggunakan istighfarnya ya sebagai cadangan. Kalaupun sampai ada kesalahan, maka Allah berikan kekuatan secara fisik. Kemudian dikatakan demikian pula, meninggalkan istighfar dan meremehkannya adalah faktor turunnya azab dari Allah pada negeri dan para hamba. Kalau ada satu orang, individual atau keluarga atau komunitas masyarakat yang tidak beristighfar, maka itu berarti sangat dekat dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka sembah berhala, mereka makan bangkai, dan segala macam pelanggaran agama mereka lakukan. Tapi ada di antara mereka bahkan yang menantang, mengatakan, hai Muhammad, datangkan saja siksa Allah kepada kami. Maka Allah turunkan firman-Nya ini, sungguhnya Allah tidak akan menghukum mereka selama kau ada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad. Jadi kalau di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad, gak mungkin datang hukuman Allah. Ya. Kemudian Allah juga tidak akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Sedang mereka masih memohon ampun. Berarti istighfar kalau diucapkan maka sudah cukup untuk bisa menjadi tameng terhadap datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dijadikan sebagai tambahan poin mungkin yang ke-12 ya. Dengan demikian istighfar adalah pengaman bagi penduduk bumi dari turunnya azab. Sebagaimana Nabi SAW adalah pengaman bagi mereka. Jadi Allah telah memberikan kepada umat ini dua pengaman. Yang pertama memberikan kepada mereka pengaman yang telah berlalu, yaitu keberadaan Nabi SAW di tengah mereka. Jadi Nabi SAW semasa hidup itu muslimin aman di sana. Ya. Kemudian yang kedua pengaman yang tetap ada hingga akhir masa nanti, yaitu istighfar. Jadi jangan dianggap remeh.
Ini ternyata pengamanan yang luar biasa buat diri kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat negara kita. Ini istighfar luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 46, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Mengapa kamu tidak beristighfar atau memohon ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Ini bisa menjadi poin ke-12, ternyata bisa mendatangkan rahmat, karunia, melimpahnya ya rezeki. Jadi istighfar kata beliau adalah faktor untuk mendapatkan rahmat. Ini tambahan lagi yang lain. Barang siapa yang dirahmati Allah, maka dia tidak akan membinasakannya. Maksudnya Allah tidak akan pernah menghukumnya. Terdapat anjuran untuk beristighfar sesuai tiap-tiap ibadah berupa sholat, puasa, haji, dan semua peribadatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, guna menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada amalan-amalan tersebut. Dia berfirman, atau Allah berfirman menuturkan tentang Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Ismail seraya mereka berdua berdoa. Ini awal dibangunnya Ka'bah. Ya Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Ini perlu Bapak Ibu garis bawahi sampai sini dulu. Setiap Bapak Ibu habis melakukan ibadah, walaupun Bapak Ibu ikhlas, tetap ucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ini dari kami. Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Ismail AS saja itu diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Dan setelah mereka dengan begitu ikhlasnya, tetap mereka mengucapkan kata-kata ini. Ya Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Sungguh engkaulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu mereka, Ibrahim dan Ismail alaihissalam berdoa lagi, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan anak-anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami ini, dan terimalah taubat kami, sungguhnya engkau maha menerima atau penerima taubat dan maha penyayang. Diambil dari surah Al-Baqarah ayat 127, 128. Ini penutupan dalil yang diangkat oleh penulis. Maksudnya adalah ternyata istighfar itu memang menjadi penyebab juga diterimanya amal-amal yang kita kerjakan. Diterimanya amal-amal yang kita kerjakan. Makanya beliau bilang, umumnya ibadah-ibadah kayak sholat, kayak puasa, kayak haji tetap selalu dianjurkan agar diikuti dengan istighfar. Baik, ini adalah yang ditulis oleh penulis. Sekarang kita seperti saya janjikan tadi, kita akan coba buka buku yang satu lagi ya, untuk menguatkan bahasan kita ini. Dan sebelum kita pindah ke buku yang satu, saya mengingatkan insya Allah ke depannya kita akan bahas faktor kelima, masalah melakukan yang ma'ruf atau yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan mencegah dari kemungkaran atau apapun yang Allah larang. Baik, buku ini yang sekarang kita mau buka, yang keajaiban sedekah dan istighfar, itu terbagi menjadi dua ya. Setengahnya tadi saya bilang itu adalah sedekah, dan setengahnya lagi itu adalah istighfar. Nah, istighfar ini dimulai Bapak Ibu sekalian di halaman 71 ke atas itu ya. Sebelumnya itu semua tentang sedekah. Baik, tentu tidak semua buku ini kita baca. Saya akan coba ambil poin-poin yang terpenting. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya tentang masalah istighfar ini. Ya, kita mulai di halaman 88. Di buku yang kedua ya. Buku yang ini. Sudah lihat di halaman 88, di situ ada perkataan salaf tentang istighfar. Udah ya? Baik. Saya bacakan di halaman 88, Abu Musa radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab, dari siksa.
Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah mati, nggak ada sama kita sekarang. Kalau dulu kita hidup di masa Nabi, ada dosa kita lakukan, kita bisa datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong mohon ampun buat saya, itu bisa. Ya, dan Allah kabulkan gitu. Keberadaan Nabi sendiri itu sudah nilai plus yang luar biasa. Tapi Abu Musa mengatakan dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW tengah kita karena sudah meninggal dunia. Dan tersisa yang kedua, istighfar. Apabila ia juga pergi, nggak ada yang mau istighfar lagi, baik individu ataupun satu kaum, satu masyarakat, komunitas, maka niscaya kita pasti binasa. Ya, berarti Abu Musa al-Asy'ari ingin memberikan kesadaran kepada kita semua, jangan tinggalkan istighfar, baik secara individu, ataupun keluarga, atau lingkup lebih luas lagi, masyarakat. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang. Ya, karena Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah, wa man sa'alani a'taituhu, wa man tawadha'a li rafa'tuhu, wa man tafarraga li rahimtuhu, wa man istaghfarani ghafartu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, dikala lapang, kayak Bapak Ibu lagi sehat kayak sekarang, Masya Allah, lagi ada masih ada umur, masih ada harta dan segala macam. Di saat itu Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ini kata kunci, nanti Allah akan kabulkan doa kita di saat genting. Ya, jadi kalau kita lagi sakit pengen sekali sembuh, kita lagi terlilit utang ingin dilunasi, lagi ada masalah kita hadapi, justru kalau doa kita mau dijabah di saat itu, pada saat kita lagi lapang banyak berdoa. Itu kata Allah SWT di sini dalam hadis qudsi, barang siapa yang berdoa kepadaku di kala lapang, dia lagi tidak butuh doa. Sebenarnya bukan tidak butuh doa ya, dia lagi tidak ada hajat untuk minta kesehatan misalnya, sebab dia lagi sehat. Dia tidak ada hajat untuk minta makanan karena makan lagi melimpah. Tapi tetap aja dia bilang, ya Allah berkahi kesehatanku, ya Allah berkahi makananku, ya Allah berkahi hartaku, ini keluargaku dan segala macam. Maka Allah, kata Allah, dan niscaya aku akan mengabulkan doanya jika berdoa di kala susah. Kemudian barang siapa yang meminta kepadaku, hanya merengek dan manja kepada Allah, niscaya aku akan memberinya. Ini kita bahas di faktor yang sebelumnya, faktor ketiga, masalah doa. Jadi selalu kita manja dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah ingatkan pada pertemuan yang lalu, saya ingatkan lagi sekarang. Bapak Ibu berdoa minta agar nikmat Allah dipertahankan. Misalnya lagi sehat minta agar sehat dipertahankan, lagi kaya minta dipertahankan kekayaan. Itu lebih afdal daripada musibah sedang datang lalu kita minta dihilangkan dari atau dikeluarkan dari musibah itu. Jadi kalau sakit berdoa, ya Allah sembuhin saya. Itu boleh. Tetapi lebih afdal waktu lagi sehat Bapak Ibu bilang, ya Allah pertahankan kesehatan. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya. Saya ulangi lagi, kata Allah SWT, barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Barang siapa yang merendahkan diri kepadaku, Allah kasih dia kelebihan fisik, paras wajah, jabatan, harta, tapi nggak pernah dipakai sombong. Merendah karena Allah. Justru dia berbaur dengan orang, justru dia berbagi, justru dia dermawan, justru dia ramah, justru dia santun. Ya, ini kata Nabi, kata Allah SWT, barang siapa yang merendah kepadaku, niscaya aku akan mengangkatnya, makin dimuliakan. Ya. Jadi jangan sampai kita justru begitu Allah bukain sedikit pintu rezeki seperti Qarun, langsung sombong, langsung anggap remeh orang lain, langsung tidak mau lagi lihat kerabatnya, nggak mau jenguk orang sakit, nggak mau lihat tetangganya. Nah ini bisa diangkat nikmat itu dari dia. Ya, kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada hak orang lain di situ. Ya. Setiap Allah berikan kita harta bukan milik kita sendiri, kita boleh nikmatin, tapi berbagi dengan orang lain. Karena dengan berbagi ini justru disitulah puncak daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah selanjutnya, barang siapa yang mencurahkan dirinya untuk beribadah kepadaku, sibuk, detik demi detik semuanya ibadah ke ibadah yang lain, ya, niscaya aku akan merahmatinya, mengasihinya, melindunginya. Dan yang terakhir ini saksi bahasan kita, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, istighfar atau astagfirullah, niscaya kata Allah, aku akan mengampuninya. Sahal ditanya tentang istighfar.
di halaman 89-nya ya, di paragraf yang kedua, Sahal ditanya tentang istighfar yang menghapus dosa. Dia menjawab, permulaan istighfar adalah istijabah atau menjawab panggilan Allah. Kalau orang istighfar diikuti dengan perasaan ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu awal istighfar yang sangat baik atau permulaan istighfar. Jadi bukan karena terpaksa, ya. Kemudian inabah, kembali kepada Allah. Dan terakhir muncullah rasa ingin taubat. Istijabah adalah amalan anggota tubuh. Inabah atau kembali kepada Allah adalah amalan hati. Dan taubat seseorang kembali kepada Allah dengan meninggalkan makhluk. Kemudian memohon ampun kepada Allah dari kelalaian yang telah ia perbuat. Ibnul Jauzi ini menarik sekali perkataannya. Coba diperhatikan baik-baik. Ini Ibnul Jauzi seorang ulama besar. Beliau mengatakan, iblis, tidak ada yang tidak kenal iblis, ya. Pemimpin para syaitan yang menyesatkan manusia termasuk ayah dan ibu kita Adam dan Hawa alaihissalam, ya, yang menggoda akhirnya dikeluarkan dari surga. Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Selalu opsi dosa, dari dosa-dosa. Semuanya dari bohong, ke gunjing, ke fitnah, ke ini, ke itu, semua. Tidak pernah berhenti dalam 24 jam syaitan goda kita supaya buat dosa. Kata dia, iblis bilang, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Dan mereka justru sebaliknya membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Karena kalau orang buat dosa lalu dia istighfar, dimaafkan. Tidak jadi datang hukuman Allah yang syaitan jadikan sebagai target. Ya, gitu. Manakala, kata iblis, aku melihat hal itu ada pada mereka, ingin istighfar, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Ya. Jadi syaitan itu mengelabui kita supaya jangan istighfar. Termasuk kalau ada orang buat dosa, saya sudah kotor, masa sih saya harus istighfar? Apakah Allah masih menerima saya? Ini bisikan syaitan. Justru terbalik. Tidak buat dosa saja kita disuruh istighfar, apalagi buat dosa. Harusnya lebih banyak istighfarnya. Harusnya, tapi jangan dijadikan bahan permainan ya. Jangan misalnya kita seperti, ini ada obat, kita tahu nih, ini racun. Sebenarnya obat ini bisa menetralisir racun tersebut. Tetapi kita sengaja minum racun karena alasan ada netralisir ini. Kan bisa saja akhirnya dosis racunnya lebih banyak daripada obatnya. Bukan begitu caranya. Jangan dosa-dosa dan gampang desa istighfar. Bukan begitu. Jangan disalahgunakan. Karena kalau istighfar yang kita ucapkan Bapak Ibu sekalian, karena ada dosa, fungsinya membersihkan dosa tadi. Tapi kalau tidak ada dosa, dicatat sebagai pahala, ya bisa menjadi banyak tadi faedah, bisa sampai 12, mendatangkan rahmat, memberkahi keturunan dan segala macam hal. Ya. Selanjutnya Qatadah rahimahullah berkata di paragraf terakhir di halaman 89, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Sumber penyakit kita semua sudah ditunjukin sama Al-Quran. Satu permasalahannya. Ini satu penyakit saja. Semuanya ikut dari ini, masalah satu ini. Dan juga sudah disampaikan obat penyembuh dari penyakit itu. Sumber semua permasalahan satu. Obatnya juga satu. Ya. Penyakit kalian adalah dosa. Semua masalah kita ini kalau muncul, ributnya suami istri, anak, durhaka, permasalahan di pekerjaan, apalah penyakit kronis yang gak sembuh, dosa, gak ada yang lain. Karena pelanggaran. Maka kata beliau, penyakit kalian adalah dosa. Dan obat penyembuh kalian tidak ada kecuali istighfar. Berarti sebelum ke dokter, sebelum minum obat, istighfar dulu. Gitu kan? Istighfar dulu, mohon maaf kepada Allah. Allah akan jadikan obat itu penyebab sembuh kita. Kan begitu. Jangan Allah kita jadikan dan mohon ampun kepadanya nomor ke-30. Sakit ke dokter 1, dokter 2, sudah mentok 30 dokter gak bisa sembuh, baru sholat malam. Baru istighfar kepada Allah. Ini keliru. Makanya Allah ajarkan kepada kita agar selalu berhubungan dengan Allah di awal aktivitas kita. Sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai pakaian berdoa. Gitu kan, sebelum biologis yang halal berdoa. Kan sebelumnya melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kata Ali radhiyallahu anhu selanjutnya di halaman 90 ya. Yang aneh adalah, ini tadi sempat saya singgung statement ini ya.
Orang-orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Tidak sembuh penyakitnya, tidak lunas utangnya, tidak selesai permasalahan rumah tangganya. Kenapa dia bisa binasa? Sementara ada sebenarnya keselamatan bersama dia. Maka beliau ditanya oleh orang-orang, apa keselamatan yang anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Perbanyak istighfar. Ali juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istighfar. Tiba-tiba lisannya mau bilang astagfirullah wa atubu ilaih. Sementara dia, D-nya kata ganti Allah ini, makanya dibesarkan. Sementara dia, maksudnya Allah berkehendak untuk mengazabnya. Kalau bapak ibu masih bisa bilang astagfirullah, berarti Allah mau kita tidak dihukum. Karena kalau Allah mau kan Allah bisa buat lisan kita nggak ngucapin, kan gitu. Berarti kalau Allah masih mudahkan kita itu luar biasa. Bapak ibu dimudahkan oleh Allah mau luangin waktu duduk dengerin ceramah begini, itu berarti Allah mau kebaikan buat kita. Sama juga dengan saya. Allah mudahin saya ingin datang mau ngajar. Allah ilhamkan ilmu yang bisa kita berbagi. Itu luar biasa. Pemilihan dari Allah. Kalau Allah nggak makasih itu bisa saja kita malah berada di tempat-tempat yang salah. Naudzubillah, ya, kemaksiatan, pelanggaran dan seterusnya. Seseorang yang soleh pernah berkata, statement selanjutnya, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Kita bisa menikmati kenikmatan, kita juga bisa berbuat dosa. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali bersyukur dan istighfar. Nikmat dengan bersyukur, dosa pelanggaran dengan istighfar. Baru jadi baik. Diriwayatkan dari Luqman alaihi salatu wassalam, Luqman al-Hakim, seorang Nabi Allah dan Allah namakan dalam Al-Quran surah Luqman, ya, bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku. Ya, saya ingin tanya sebelum saya baca ini, bapak ibu kalau dibilang, bapak ibu ada waktu mustajab, ya, diterimanya doa, misalnya antara azan iqamah, pas lagi azan misalnya saya bilang bapak ibu ini waktu mustajab doa, kira-kira bapak ibu akan minta apa sama Allah? Hajat, ya, hajat kan? Misalnya kita bilang, ya Allah penuhi, ya, limpahkan rezeki saya, ya Allah panjangkan umur saya, bisa kita minta gitu ya. Tapi Luqman Hakim beda. Alaihissalam, perhatikan apa wasiat kepada anaknya. Dia bilang, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Maka beliau tidak bilang, minta hajat-hajatmu, perbanyak istighfar. Di waktu mustajab doa saja, gunakan untuk istighfar. Karena orang kalau dimaafkan oleh Allah, berarti secara otomatis semua fasilitasnya akan dikasih setelah itu. Seperti sudah ada pemutihan, nah sekarang setelah itu silakan dikasih kesehatan, dikasih segala macam dengan istighfar. Jadi istighfar luar biasa. Ini wasiat seorang nabi kepada anaknya. Justru waktu mustajab, gunakan istighfar kepada Allah. Aisyah berkata radhiyallahu anha, tuba bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amal. Tuba artinya keberuntungan atau bisa juga bermakna istana di surga. Bagi orang yang memperbanyak istighfar. Abu An Minhal, ini salah satu ulama juga berkata, rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya. Kita semua akan meninggal. Nanti akan dikafani masuk kuburan dan semua orang yang mencintai kita juga akan meninggalkan kita. Tidak ada orang yang mencintai kita akan tidur bersama kita di liang lahat, nggak ada. Ibu juga kalau cinta banget sama anaknya misalnya, nggak mungkin ibu nginap di kuburan setelah anak meninggal, nggak mungkin. Pasti akan pulang, itu sudah menjadi peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling lama setengah jam, 1 jam di kuburan, besok pulang. Sedih iya, tapi nginap di kuburan nggak bakalan. Ya. Mustahil itu. Maka Abu Minhal mengatakan tidaklah seseorang itu didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Karena nanti amal soleh akan mendampingi kita di kuburan. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal akan ikut 3 ke kuburannya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarganya akan pulang, hartanya akan pulang. Ya. Anak-anak pasangan hidup kita akan beraktivitas seperti biasa setelah kita meninggal. Kemudian harta kita akan dibagi warisan, mobil, rumah, tanah dan segala macam. Tinggal bersama kita amal saja. Dan ini nanti kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim akan berwujud seperti makhluk yang sangat indah kalau itu amal saleh. Ya, tampan, bersih, berwarna putih, bercahaya, wangi. Ya, sampai si mayit akan berkata di kuburannya, siapa kamu ini sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia akan berkata, saya amal solehmi akan menemani kau sampai hari kiamat. Nah kata Abu Minhal, yang paling orang sukai nanti dari amal soleh itu istighfarnya. Yang berwujud di kuburan. Ya. Sebaliknya kalau orang itu
kafir, munafik, musyrik, banyak dosa tidak taubat kepada Allah akan datang dalam bentuk wujud makhluk yang mengerikan. Ya, menakutkan wajahnya, badannya busuk. Sampai mayit ini akan mengatakan, siapa kamu ini, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Oleh karena itu Abu Minhal memberikan kepada kita solusi yang paling baik. Perbanyak istighfar, karena semua orang yang mati itu nanti akan sangat senang sekali. Dia akan sangat bangga dan senang di saat dia melihat istighfar yang menemani dia di kuburannya. Selanjutnya statement yang di bawah di halaman 90, yang paling terakhir di halaman 90, tapi masih ada di sebelah halaman 91 ya. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Jadi jangan cukupkan, oh saya sudah istighfar tadi 100 kali sambil jalan misalnya. Enggak, selama ada kesempatan selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus saja. Bahkan kalau perlu lagi aktif, selama bukan di tempat yang dilarang zikir ya. Kalau larang zikir kan maaf di WC, ya itu nggak boleh. Tapi kalau di mobil, di tempat belanja, di mana saja istighfar, perbanyak istighfar. Ada statement selanjutnya di halaman 91, seorang badui orang tinggal di padang pasir, berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, siapa yang mau jadi tetangga kami di sini, ya, maka apa syaratnya? Hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan. Maksudnya orang kalau banyak istighfar boleh jadi tetangga kami, karena kalau kami sama-sama istighfar nanti akan turun hujan dan akan subur. Mungkin ada sebagian orang yang belum terlalu tahu tentang fungsi hujan, mereka merasa terganggu dengan hujan. Padahal sebenarnya hujan ini kebutuhan dasar. Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatunya itu hidup dari air. Kita bisa tahan tanpa makan, tidak bisa tahan tanpa air. Tidak mungkin. Ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu itu pernah 40 hari di Mekah nggak makan apa-apa, cuma minum air zam-zam, hidup. Ya, kalau ada air orang bisa hidup, manusia hidup, hewan-hewan hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Jadi yang maksud sini turun hujan itu adalah hujan yang bermanfaat. Apalagi memang air-air yang kita konsumsi ini bukan baru ya. Ya, subhanallah kebetulan lagi turun hujan. Jadi kita, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan tanda-tanda kebesarannya. Sampai ada doanya kalau turun hujan itu. Nabi SAW kalau turun hujan beliau senyum. Lalu beliau mengatakan mutir nabi fadlillahi wa rahmati. Kami mendapatkan hujan sebagai karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat buat kami. Ya. Selanjutnya Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar di dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris di buku amal nanti hari kiamat, maka dia akan sangat senang melihat tempat itu. Terakhir Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, statement terakhir para salaf di sini, pikiranku kadang-kadang terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Ibnu Taimiyah ini ulama besar. Beliau mengatakan, pernah kadang-kadang ada satu masalah tidak bisa terpecahkan di pikiranku. Lalu aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Terus 1000 kali beliau mengatakan, sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Nah, jadi ini cuma sebagian kecil ya daripada ya perkataan salafus saleh, karena hampir semua sahabat, hampir semua tabi'in, tabi'in, mereka menukil statement-statement yang menarik tentang istighfar itu sendiri. Baik, setelahnya itu ada lafaz-lafaz istighfar. Ini saya tidak bahas di sini ya, karena melihat waktunya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian juga ada kondisi dan waktu-waktu dianjurkan istighfar di bab setelahnya ya. Itu juga nanti Bapak Ibu bisa baca ya di rumah. Kemudian ada istighfarnya para malaikat, ada bab khusus. Itu juga tidak kita bahas ya.
karena ini ada bahasan cukup panjang. Ada istighfarnya para nabi-nabi. Dinukil Nabi Adam istighfar, Nabi Nuh istighfar, Nabi Yunus istighfar. Nah, terus ada bab khusus istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Ini juga yang tadi minimal atau minimal riwayat yang sudah kita sampaikan. Kalau aku beristighfar dan mohon ampun kepada Allah sehari, ya 70 sampai 100 kali. Nah sekarang kita mau masuk ke manifestasi dan buah istighfar. Ini yang kita bahas ya. Itu di halaman 114. Ini juga saya akan sampaikan garis besarnya. Yang pertama, manifestasi maksudnya apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya. Kalau saya istighfar dapat apa sih? Ini penulis berikan. Yang pertama istighfar adalah penunaian titah Allah. Maksudnya nilai ibadah. Tadi sudah kita singgung ini dan cukup banyak dalilnya di sini tentang masalah istighfar adalah ibadah. Yang kedua, langsung di halaman 118. Istighfar termasuk sebab rezeki. Ya. Dan rezeki ini jangan selalu dipatok dengan duit saja ya. Dengan uang. Semua yang bisa membuat roda kehidupan berjalan namanya rezeki. Ya, adanya kekuatan, adanya kesehatan. Ini mata kita masih bisa nangkap cahaya. Bapak Ibu bisa lihat saya bisa lihat. Ini rezeki. Telinga kita bisa tangkap suara, rezeki. Kita masih bisa menghirup udara, oksigen, mengeluarkan juga hasil pembakaran, rezeki. Jantung kita masih berdenyut, segala macam lah. Ini rezeki yang luar biasa. Jadi terlalu banyak rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dipatok dengan uang saja. Nah itu yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Yang kedua menurut penulis di sini. Yang ketiga ada di halaman 122. Ya. Istighfar adalah sebab masuk ke dalam surga. Ada dalilnya tentang Sayyidul Istighfar ya. Bapak Ibu sudah hafal ini dibaca zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini ibu dan bapak baca minimal sekali pagi, sekali sore. Itu dilihat di halaman 122. Ya, itu kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini tulus karena Allah di pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum sore, maka dijamin masuk surga. Siapa yang membaca satu kali sore hari, dia meninggal sebelum pagi hari, dijamin masuk ke dalam surga. Itu satu kali aja dibaca. Yang keempat, di halaman 123, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Jadi ini yang tadi menjadi penyebab daripada datangnya hukuman-hukuman. Kemudian selanjutnya, yang kelima ada di halaman 129, istighfar mencegah hukuman dan azab sebelum keduanya terjadi. Ini yang termasuk di judul buku kita yang awal tadi ya. Sebab-sebab ditolaknya siksaan Allah, dan di sini disebutkan tentang masalah kita selamat dari siksa. Yang keenam di halaman 130, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat seseorang setelah meninggal. Nah ini tadi karena belum disinggung, kita bisa lihat di halaman 130 dalilnya adalah hadis Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqulu ya Rabbi anna li hadi fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga sehingga dia bertanya. Nanti kita diangkat derajat di surga sangat tinggi. Kita sendiri taunya tidak pernah beramal bisa sampai ke derajat itu. Maka ahli surga itu bertanya, wahai Rabbku, wahai penciptaku, kepada Allah, dari mana nikmat ini bisa aku terima? Maka Allah mengatakan istighfar anakmu untukmu. Istighfar anakmu untukmu. Jadi kita mengajarkan kepada anak kita doa Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini luar biasa. Selalu suruh baca mereka itu. Karena kita hidup ataupun kita meninggal berarti dia memohon ampun buat kita. Ini bisa mengangkat derajat yang sangat tinggi. Kemudian yang ketujuh di halaman 131, istighfar adalah sebab disucikannya hati. Jadi kita kalau buat dosa, dalam hati kita itu ada titik warna hitam. Kalau buat dosa lagi titik hitam lagi. Terus begitu sampai hatinya jadi kelam dan keras, lebih keras dari batu. Ini biar nanti lihat gempa bumi, biar ada orang naik mobil sama temannya tabrakan, temannya mati, dia nggak tersentuh karena hatinya sudah keras. Nah hati itu bisa lunak dengan amal-amal saleh. Kalau kita buat amal saleh, kata Nabi SAW, dititikkan cahaya putih. Kalau buat amal saleh lagi cahaya putih sampai hatinya menjadi terang benderang, bahkan bisa menerangi orang lain. Nah itu
Di sini dikatakan poin ketujuh manifestasi istighfar bisa tersucikan hati kita sehingga tidak ada lagi ya atau jadi lunak hati kita sehingga mudah tersentuh. Yang kedelapan istighfar adalah sebab memperoleh anak. Ini tadi sudah kita singgung di buku yang satunya ya. Yang kesembilan di halaman 133 istighfar adalah sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Ini juga sudah kita jelaskan tadi tentang kekuatan yang bisa kita dapatkan ya dengan istighfar. Nah ini menurut penulis ya. Kemudian di sini karena mayoritas yang hadir ibu-ibu, perhatikan penulis menghususkan satu bab buat ibu. Di situ di halaman 136 kabar gembira bagi para wanita. Apa itu? Kita baca hadisnya supaya tahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna akthara ahlin nar. فقالت امرأة منهن ما لنا أن أكثر أهل النار قالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت ما نقصان العقل والدين قال شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي. Hai para wanita, kata Nabi SAW, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Disuruh ibu-ibu juga punya program khusus untuk sedekah dan memohon ampun. Karena sesungguhnya aku diperlihatkan kalian mayoritas penghuni neraka. Maksudnya para wanita. Seorang wanita bertanya, apa sebabnya kami para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka? Kata Nabi SAW, karena kalian para wanita banyak melaknat, mencaci maki, mendoakan keburukan, ya, dan juga suka mendurhakai suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih kuat mempengaruhi hati laki-laki daripada kalian. Lalu orang itu berkata lagi, apa maksud lemah akal dan agama itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kesaksian dua wanita sama dengan kesaksian satu laki-laki dan wanita tidak sholat selama beberapa hari disebabkan dengan haid. Ya, tapi di sini yang kita ambil saksi bahasan adalah untuk mengobati semua permasalahan Bapak Ibu, terutama di sini pesannya ibu-ibu, perbanyak sedekah dan istighfar. Selain ibadah-ibadah wajib. Ini banyak sekali memberikan solusi dan buku kita ini sudah menggabungkan keduanya. Keajaiban sedekah dan istighfar. Jadi selalu bersedekah. Kita sudah jelaskan sedekah itu Bapak Ibu sekalian. Berikan yang terbaik. Jangan berikan yang buruk-buruk ya. Selalu berikan yang terbaik. Kalau mau maksimal, apa yang ibu dan bapak makan, misalnya kita lagi makan di satu restoran, 50 ribu, 70 ribu rupiah misalnya. Anggaplah 100 ribu misalnya satu porsi kita makan. Beli porsi yang sama sedekahkan, itu akan maksimal. Karena kita bersedekah sesuai dengan jumlah apa yang kita konsumsi, itu sangat baik. Ya. Istighfar sudah kita jelaskan, perbanyak istighfar. Nah setelahnya ada kisah-kisah, ya ini yang berhubungan dengan istighfar. Ini cukup banyak di sini, ya. Yang bisa Bapak Ibu lihat ada kisah Hasan Basri tadi yang 3 orang datang bertanya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada istighfar dan keberkahan rezeki yang datang. Ya, saya akan bacakan tuh di halaman 142. Kita pilih-pilih aja ya ini kisahnya karena cukup panjang, cukup banyak kisahnya. Tapi di halaman 142 di antara salah satu kisah nyata yang pernah terjadi karena banyak istighfar. Perhatikan seorang ikhwan, seorang laki-laki pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Waktu itu pasar sesak dengan penjual dan pembeli. Dia duduk di tempat yang telah disiapkan untuk jualan dan menjajakan dagangannya. Sementara itu ia duduk di dekatnya, di dekat barang dagangan. Waktu berlalu lama tapi orang-orang tidak ada yang tertarik dengan barangnya. Orang-orang datang melihat kemudian pergi. Dia sangat membutuhkan uang dan mau tidak mau harus menjual barangnya ini. Waktu sudah lama tapi tidak seorang pun yang mau membeli. Dia merasa sempit dan mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Seketika muncul di ingatannya sebuah hadis yang pernah dia dengar dari imam masjid. Yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Dia pun mulai beristighfar dan bercerita, demi Allah dia bilang,
Tak kala saya mulai istighfar, orang-orang mulai datang kepadaku di dagangannya dia. Yang ini ingin membelinya dan yang lain lagi ingin agar dia yang membelinya. Yang ini menambah harga dan yang lain menaikkannya lagi. Sampai akhirnya saya merasa senang karena saya menjual habis daganganku dan alhamdulillah. Saya pulang ke rumah dengan membawa uang, sementara kedua mataku meneteskan air mata karena saya telah banyak mengabaikan harta berharga ini atau istighfar, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Situ ada kisah tentang emosi dan amarah istri redah karena istighfar. Ini saya ringkaskan ceritanya di halaman 143. Ada pernah terjadi, ini kisah nyata terjadi di Saudi. Suami istri ribut bertengkar sampai mereka sudah tidak ketemu titik temu. Jam 3 subuh mereka bertengkar ribut sampai sudah kesimpulannya mau bercerai. Akhirnya si suami tidak tahu harus kemana, dia keluar rumah. Istrinya juga sudah bungkus barang-barangnya, sudah akan keluar rumah. Diceritakan dalam kisah ini, nanti Bapak Ibu bisa baca di halaman 143 sampai 145 ya. Bagaimana si sang suami ini pergi keluar kemudian pergi ke masjid. Dia sholat malam, kemudian dia sholat subuh berjamaah. Dia bilang daripada dia pulang ke rumah juga istrinya mungkin sudah tidak ada di rumah. Lalu dia memperbanyak istighfar sampai waktu duha. Dari subuh sampai duha dia istighfar. Begitu dia pulang, dia buka rumahnya, ditemukan rumahnya wangi, tertata rapi, istrinya sudah pakai baju yang bagus. Kemudian istrinya pun datang dan minta maaf kepada dia. Lalu dia mengatakan, bukankah tadinya kau sudah ingin pergi dan ingin bercerai? Dia mengatakan, saya tidak tahu kenapa saya merasa bersalah dan saya ingin memperbaikinya. Kata dia dalam hatinya, ini pasti akibat daripada istighfar tadi yang dibaca. Itu diangkat kisahnya di situ. Dan cukup banyak, tentunya ada beberapa kisah-kisah di situ Bapak Ibu sekalian yang tidak semuanya kita angkat, tetapi di sini ya bisa dilihat yang tadi saya bilang kisah Imam Ahmad itu, tukang roti ya, itu ada di halaman 150. Ada di halaman 150. Nanti bisa ini bisa ibu-ibu bacain buat suami, bacain buat anak-anak ya, yang punya cucu bisa dibacain. Ini menarik sekali kisahnya. Bisa dijadikan sebagai bahan cerita. Kemudian juga ada yang menarik di situ adalah istighfar dan gempa di halaman 151 itu. Itu yang terakhir sekali kisahnya di buku ini. Saya akan bacakan ini sebagai penutup dan kita buka pertanyaan setelah ini ya. Dalam gempa di Pakistan, kata penulis, yang diketahui banyak orang di mana korbannya mencapai ribuan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan seorang laki-laki dari kematian. Pada saat gempa, dia berada di rumah sedang menyantap makanannya. Kemudian dia beranjak ke tempat tidurnya untuk sedikit istirahat. Saat dia terlentang di atas kasurnya, tiba-tiba gempa dahsyat terjadi. Kamar bergetar hebat, bahkan seluruh rumah. Atap di atasnya mulai retak dan dia melihatnya. Begitu dahsyatnya hingga dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Tembok-tembok kamar mulai berjatuhan di hadapan matanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali beristighfar. Mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Dan terus berkelanjutan sementara atap pun mulai jatuh. Peristiwa ini terjadi begitu singkat. Tidak lebih dari beberapa menit saja. Allah Azza wa Jal berkehendak menyelamatkan orang ini. Dia menceritakan dirinya. Atap yang terbuat dari tanah Khurasan yang tebal. Khurasan itu wilayah Iran ya. Yang tebal benar-benar jatuh. Tetapi alhamdulillah reruntuhannya jatuh di seluruh pojok ruangan kecuali tempat yang saya berada di sana. Saya bangkit dan segera keluar. Saya pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya berkata, sungguh benar sabda Nabi SAW, man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dikin makhraja, wa razaqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang rutin beristighfar, kata Nabi SAW, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan, dan juga jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, cukup banyak dan ini kita cuma ringkaskan ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca pelan-pelan di rumah akan lebih banyak manfaat yang bisa diambil insya Allah. Kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.